Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai dengan berita di langit, ingin sedikit mengomentari tentang pertemuan antara Zohran Mamdani, wali kota New York, dengan Presiden Trump. Kerana pertemuan ini sangat mengejutkan dan diliputi hampir oleh semua media di Amerika dan juga di dunia, saya kira. Sehingga dalam pertemuan itu Presiden Trump mengatakan kepada wartawan, "Kamu ini gimana?" katanya. "Saya kedatangan banyak raja, presiden, orang-orang terkenal dunia, tapi kamu gak sebanyak ini yang datang," katanya. Memang wartawan luar biasa, sampai setengahnya gak boleh masuk. Kayaknya gak cukup tempatnya. Kenapa? Karena sebelumnya kita tahu antara Trump dan Mamdani ini bermusuhan, saling memojokkan, saling menuduh. Trump mengatakan Mamdani itu komunis, sosialis, jihadis dan sebagainya. Dan juga Mamdani dia merespon dengan yang sama. Makanya kan ada sebuah hadis, kalau orang sombong jangan dibiarkan sombong. Jadi kita menyombongkan diri hanya supaya untuk menjatuhkan dia. Dan itu berhasil. Dan ternyata Trump ini dia suka dengan orang yang kuat. Orang yang tidak menyerah. Coba kebanyakan para raja, presiden datang ke Trump itu sama Trump kurang dihargai. Kayak dimainin, dipojokkan sebagainya. Mamdani enggak. Coba bayangkan, tidak pernah kita mendengar di Gedung Putih ada orang yang berani mengatakan bahwa Israel telah mengadakan genosida di Gaza. Nggak ada. Hanya Mamdani. Kan ketika ditanya oleh wartawan, apakah pendapatmu tetap sama setelah kamu bertemu dengan Trump tentang Israel? Lihat, dan Israel bilang pemerintah Israel telah mengadakan genosida di Gaza, dan juga itu menggunakan uang kita di Amerika Serikat. Berani dia. Banyak orang New York yang homeless, orang yang perlu dan sebagainya, mereka tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Tapi pemerintah kita justru membantu dengan pesawat, dengan peluru dan sebagainya untuk menekan pembantaian di Gaza. Ini luar biasa pernyataan itu. Demikian juga Trump tak bisa berbuat apa-apa. Ketika ditanya, kamu akan terus mengadakan pertemuan dengan seorang jihadis, katanya. Karena Trump, setelah saya bertemu dengan dia, saya kira kita bisa kerjasama. Itulah fenomena yang menarik di Amerika Serikat ini. Jadi kalau sering terjadi memang di sini itu keutamaannya di dunia Barat ini, di Amerika terutama, artinya setelah selesai pemilu itu mereka lain damai. Maka menteri-menteri yang ditunjuk oleh Trump juga dulu adalah sebagai musuhnya. Jadi itu sedikit tentang Mamdani dan Trump. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Berita di langit kali ini adalah suatu kisah yang menarik. Jadi setelah Rasulullah SAW pulang dari peperangan Hunain, kemudian berhenti sebentar di daerah Majiran, kemudian datang waktu Zuhur, maka azan dikumandangkan oleh Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya di dekat situ ada anak-anak muda, mungkin umur belasan tahun 11, 13, 15, lagi mengangon kambing mereka.
Jadi itu para pengangon. Ya. Ketika mendengar suara azan, salah seorang di antaranya meniru-niru azannya Bilal untuk mengejek. Ya. Azan dia diketawakan sama yang lainnya. Azan diketawakan sama yang lainnya. Rupanya didengar oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengirim Zubair dan Ali untuk memanggil mereka semuanya. Dipanggillah anak-anak muda itu dan pada takut. Bayangkan dia lihat ribuan nih tentara muslim. Sekarang dipanggil oleh panglimanya. Waduh dah pasti dihajar gitulah. Setelah berkumpul kata Nabi, siapa di antara kamu yang meniru-niru azannya Bilal? Semua menunjukkan kepada seorang anak muda namanya Abu Mahdur. Abu Mahdur. Kata Nabi, oke. Kamu semua pergi. Abu Mahdur, kamu di sini dulu. Abu Mahdur sudah gemeteran. Pasti ini saya akan dihukum. Tapi dia bilang, subhanallah, saya tidak pernah melihat orang sebaik Muhammad SAW. Tiba-tiba Nabi senyum, ya Abu Mahdur, alangkah indahnya suaramu itu. Aku tertarik dengan suaramu itu. Kemudian Nabi mengusap kepalanya sambil doakan, Allahumma bariki. Mudah-mudahan Allah akan berkah kepada kamu, berikan hidayat kepada kamu, dan memperindah suaramu. Itu kan. Kata Abu Mahdur, demi Allah, sebelum ini Muhammad adalah orang yang paling saya benci. Tapi setelah apa yang dilakukan kepada saya, dia adalah orang yang paling saya cintai. Akhirnya oleh Nabi diangkat menjadi muadzin di Mekah ketika itu. Muadzin di mana? Di Mekah. Dan itu subhanallah sekitar 300 tahun ya. Semua muadzin Mekah itu dari keturunan Abu Mahdur. Allah. 300 tahun. Dan semuanya oleh Allah dikasih suara yang indah, bagus. Kena doa Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan malah Abu Mahdur itu tidak mau mencukur rambutnya. Ketika ditanya, masa saya cukur? Nanti berkah nabinya hilang. Allah. Ya. Jadi itulah ya karena akhlak Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ya Muhammad, kalau kamu caranya kasar dan hatimu keras, maka orang akan lari daripada kamu. Jadi kebanyakan orang-orang ya ketika itu masuk Islam bukan karena melihat ibadahnya Nabi, tapi melihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Demikian juga generasi berikutnya dari orang-orang Quraisy, ya itu masuk Islam itu karena mereka mengenang akhlak Nabi terhadap bapak-bapak mereka. Mereka tahu kejahatan bapak mereka. Tapi mereka tahu bagaimana Nabi memperlakukan mereka meski itu para penjahat. Ya. Maka oleh karena itu banyak orang-orang munafik di Madinah itu setelah ketuanya meninggal yang masuk Islam. Karena ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, ini adalah tokoh munafik yang luar biasa jahatnya. Pernah bersekongkol untuk membunuh Nabi. Bangun masjid Diror. Kemudian dalam perang Uhud mereka keluar. Ya, dan sebagainya. Banyak ayat turun tentang dia. Ketika anaknya, ya Rasulullah, tolong sorbanmu dijadikan kafan untuk ayahku. Umar marah. Malah Nabi pun menyalatkan dia. Sampai ditegur oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. La tusalli fihim ahada. Tidak boleh salat terhadap orang munafik seperti itu.
Right? Kata Nabi, ya Umar, ini sorban saya ini tidak akan ada manfaatnya, tidak memberikan syafaat. Jadi kalau orang meninggal munafik, dalam akidah, orang meninggal musyrik, itu nggak akan ada yang memberikan manfaat kepada dia. Right? Tapi kata Nabi, la'alla barangkali pengikutnya nanti mereka akan sadar. Itu betul. Dari 300 orang-orang munafik yang jelas di Madinah, itu lebih daripada setengah mereka kembali menjadi seorang muslim sejati. Nah, kenapa? Karena itulah akhlak Nabi terhadap musuhnya, bagaimana dengan kawannya. Jadi marilah ya kita perbaiki akhlak kita. Kita bacakan sering doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Allah berikanlah kepada jiwaku ketakwaan dan sucikanlah, karena hanya engkau lah yang bisa atau sebaik-baiknya yang mensucikan jiwa. Right? Itulah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.